ingin ditanyakan nggak? Oke, Pak, lanjut. Sebelum kita lanjut materinya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, di sini tadi terpotong ya, ya biasalah ya. Sekarang kita lanjut. Manfaat kerangka pemikiran. Nah, pertama ini dia membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, menguji apakah perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai logis. Ketiga, menemukan konsep-konsep yang dapat dipakai untuk masa penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, di sini beberapa manfaat dari penelitian. Nanti ketika Anda membuat kerangka pemikiran, ini dia dapat membantu, ya, membantu Anda untuk dalam konteks yang lebih luas. Terus juga ketika kita melakukan penelitian kan ada masalah yang kita angkat, ya. Ada masalah yang kita angkat. Nah, kita juga bisa melihat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, dari masalah yang kita angkat tersebut. Bagaimanakah penyelesaiannya? Ya. Terus juga kita menemukan konsep yang dapat dipakai untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, kita juga dapat sebagai sebagai konsep, ya tadi kata saya tadi konsep. Ketika kita ingin membangun sebuah penelitian, maka kita memerlukan sebuah konsep. Ketika kita nggak memiliki konsep, kita nggak tahu bentuknya ini nanti penelitian Anda kayak mana itu nggak tahu, karena Anda belum ada konsepnya. Terus juga kerangka teori atau kerangka penelitian dapat disusun berdasarkan historis dan berdasarkan tematik. Nah, kalau yang historis ini disusun menurut struktur konstruksi sejarah perkembangan teorinya ya. Nah, kalau yang tematik ini disusun menurut struktur ruang lingkup berdasarkan tema penelitian secara berjenjang dari yang terendah sampai operasionalnya nanti gimana, implementasinya nanti gimana, ya itu. Kalau ada berdasarkan tematik. Selanjutnya sini ada menyusun kerangka teoritis. Setelah dirumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian serta variabel penelitian selanjutnya menempatkan dalam konteks teori yang lebih luas. Untuk memperoleh gambaran dalam penyusunan kerangka teorinya. Nah, di sini isi kerangka teorinya atau kerangka pemikiran. Pertama, di sini ada teori pokok. Tadi ketika Anda melakukan penelitian, teori utama Anda itu apa? Ya, misalnya yang tadi tentang motivasi, Anda menggunakan teorinya Maslow dalam motivasi, boleh. Itu sebagai teori utama Anda. Yang lainnya teori pendukungnya. Terus dapat menggunakan model, ya jika diperlukan. Terus penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan, berarti kita juga bisa melihat juga penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian kita, ya bukan istilahnya bukan sama ya, mirip-mirip. Ya. Kalau sama itu beda, nanti plagiat nanti Anda. Tapi ketika Anda misalnya ada penelitian yang sama, Anda juga ingin melakukan penelitian yang sama, ya sebenarnya itu boleh. Istilah itu mau menguji ulang, apakah benar hasilnya kayak gini, boleh. Tapi isinya nggak sama. Kalau isinya sudah sama itu namanya plagiat, ya nggak copy paste. Contohnya si A
meneliti tentang penerapan e-learning di Kota Palembang. Ya enggak? Dia meneliti pada tahun 2018. Nah, selanjutnya Anda saya anggap si B misalnya. Anda juga mau melakukan penelitian tentang e-learning. Ya. Nah, penelitian e-learning ini juga pada beda tahun misalnya. Beda tahun Anda melakukan penelitian sekarang tahun 2020. Itu boleh. Itu sebenarnya penelitian untuk membuktikan penelitian yang sebelumnya apakah benar atau enggak. Atau ingin untuk membantah penelitian sebelumnya itu boleh. Misalnya Anda nggak sepaham dengan penelitian yang terdahulu, ya enggak? Maka Anda melakukan riset. Jadi untuk membantah penelitian itu kita bantah dengan penelitian juga. Jadi ketika Anda melihat jurnal, jurnalnya nggak sesuai kayaknya hasilnya. Anda melakukan penelitian lagi, boleh. Tapi Anda membantahnya dengan penelitian. Ya, bukan membantah secara lisan aja, itu nggak bagus, penelitian nggak benar, nggak bisa. Anda harus melakukan riset juga. Ya. Nah, ketika riset Anda baru Anda publikasikan. Ini hasil riset saya. Saya tidak sepaham dengan penelitian si A tadi. Itu boleh. Anda jelaskan. Kalau si A, hasil penelitiannya kayak gini. Ternyata ketika saya melakukan penelitian pada tahun 2020, hasilnya berbeda. Itu boleh. Tapi isinya nggak sama ya. Itu penelitian untuk membantah penelitian sebelumnya. Boleh juga. Atau untuk menguji lagi penelitian. Karena itu mungkin dia melakukan penelitian di tahun 2018, nah sekarang Anda tahun 2020. Ya nggak, sudah berbeda beberapa tahun. Anda lakukan penelitian ulang untuk membuktikannya. Apakah masih realistis hasilnya atau sudah berbeda? Ataukah ada pergeseran dari hasil penelitian pada tahun 2018 tersebut? Itu boleh ya. Jadi nanti di latar belakang itu Anda jelaskan. Karena penelitian ini sudah pernah dilakukan si A pada tahun ini. Itu Anda jelaskan di latar belakang. Tapi ketika kalau Anda nggak jelaskan, itu bisa nanti jadi plagiat. Itu ya. Ya, hati-hati dengan plagiat. Anda lupa masukkan sumber aja, itu sudah satu kalimat tanpa menyebutkan sumber, itu Anda disebut dengan plagiat. Apalagi sampai satu paragraf ya, itu sangat parah sekali. Apalagi seluruh isinya copy paste ya, itu sangat lebih parah lagi ya enggak. Satu kalimat aja itu tanpa menyebutkan sumber itu termasuk plagiat. Tapi beda kalau Anda menyebutkan sumber. Anda kata-kata itu Anda dalam kurung ini penelitian si A pada tahun ini. Bebas Anda nggak melakukan plagiat. Tapi kalau kelupaan itu termasuk plagiat. Makanya kata saya kemarin, supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka ketika Anda mau ngambil rujukan atau perkataan penelitian sebelumnya atau teori yang ingin Anda ambil, itu Anda lebih enak Anda menggunakan Mendeley. Ya, kemarin sudah kita bahas ya tentang Mendeley. Jadi Anda menggunakan Mendeley. Jadi nanti apa aja rujukan Anda itu akan berada dalam Mendeley semua. Ketika mungkin rujukan itu nggak Anda butuhkan, otomatis nanti di citasi Anda akan terhapus otomatis. Oke, maka kita butuhkan Mendeley. Kalau kita menulis citasi secara manual itu kan agak repot, ya nggak? Mungkin kan kita manusia mungkin sering lupanya ya daripada ingatnya. Nah, ini ada teori jalan kecil tujuannya. Ini ada perilaku, kepemimpinan, direksi, supportif, partisipatif, dan prestasi. Ini berpengaruh, dia mau lihatnya perilaku terhadap bawahan, pertama dari persepsinya, dari motivasinya. Untuk melihat keputusan, kejelasan perintah, kejelasan tujuan, dan persenjataan kerja. Nah, sini dia dipengaruhi ketika dia melakukan perilaku gaya kepemimpinan. Nah, ketika ngeliat ke bawahannya atau stafnya, ya enggak,
ada beberapa yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi pertama, karakteristik bawahan. Dari bawahan yang ingin kita nilai itu kan berbeda-beda. Ya enggak, karakternya kan beda-beda ya. Setiap orang tuh berbeda-beda. Juga ada juga akan dipengaruhi juga kekuatan-kekuatan lingkungan. Maksudnya kekuatan lingkungan di tempat kerja. Baru nanti hasilnya ketahuan hasil pimpinan itu kayak mana di mata bawahannya, bagus atau enggak bagusnya, ya enggak? Itu di sini berdasarkan karakteristik dan kekuatan di lingkungannya atau keadaan lingkungannya ya. Terus juga di sini ada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Fort. Nah, kalau pertama kita melihat sumber kebijakan, ukuran dan tujuan, ya. Terus ini tujuan akhir kita untuk melihat prestasi kerja. Nah, sebelum melihat prestasi kerja, ini ada variabel lagi sebelum menujunya, variabel perantara. Enggak. Ini sebagai variabel perantaranya. Nah, ketika pertama Anda melihat sumber kebijakan, Anda dilihat dari komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Ketika Anda melakukan penelitian, Anda berdasarkan objeknya ini. Nah, selanjutnya baru bisa melihat sikap para pelaksana, baru prestasi kerja. Ini tanpa dipengaruhin dulu, ya. Nah, ketika Anda lihat prestasi kerja, sumber kebijakan, komunikasi, tapi ada mempengaruhi ciri dan badan pelaksananya. Ya, baru dipengaruhi sikap para pelaksana prestasi kerja. Hasilnya sama atau beda. Nah, begitu juga ketika Anda sumber kebijakan, ada variabel pertama Anda lakukan penelitian dengan lingkungan ekonominya, ya. Terus hasilnya kemana terhadap sikap para pelaksana dan hasil prestasinya kayak mana? Ini alurnya. Nah, kalau kita mempengaruhi ini, dipengaruhi ini juga ciri badan pelaksananya, sikap pelaksananya itu kayak mana? Atau kita ngambil ukuran dan tujuan, ngambil komunikasi, terus kata komunikasinya, sikap, ya enggak, baru prestasi. Ini, nah ini alurnya. Selanjutnya di sini ada perumusan hipotesis. Kita masuk ke hipotesis ya. Hipotesis ini jawaban sementara atau istilah bahasa kerennya jawaban ramalan. Ya. Ya, kalau Anda hobi ramalan itu hipotesis namanya ya. Jadi ramalan itu bisa iya, bisa tidak. Namanya ramalan. Nah, kenapa kita bisa meramal dalam penelitian? Kok penelitian kok perlu hipotesis ya? Terus ada juga penelitian kok ini nggak ada hipotesisnya. Mungkin pernah Anda lihat ada penelitian yang ada menggunakan hipotesis, ada penelitian yang nggak menggunakan hipotesis. Istilahnya bahasa kerennya ada penelitian yang pakai ramalan, ada penelitian yang tanpa ramalan. Nah, sebenarnya hipotesis dalam penelitian ini nggak terlalu wajib, option aja. Ini karena sifatnya ramalan. Ya, ada penelitian yang tanpa menampilkan hipotesis. Ada penelitian yang menampilkan hipotesis. Itu ya. Nah, kok orang bisa meramal? Anda mau meneliti kok Anda sudah tahu hasilnya? Iya, mereka meramal pertama dia analisis berdasarkan sumber masalah. Ya. Masalah dari yang Anda angkat dalam penelitian tersebut. Selanjutnya teori. Teori yang Anda gunakan. Ya. Teori yang Anda gunakan atau juga teori
atau juga apa penelitian terdahulu, ya enggak? Nah, baru Anda bisa merumuskan ramalan Anda atau hipotesis. Ya enggak? Nah, ketika kita merumuskan hipotesis, yang tadi yang saya jelaskan, bisa iya, bisa tidak hasilnya. Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, selanjutnya Anda meramalkan berdasarkan sumber masalah dan teori pendukung Anda. Hasilnya kemana menurut Anda secara ramalannya? Bisa tepat, bisa enggak ya. Selanjutnya kita lihat juga untuk menguji nanti instrumen penelitian variabel datanya. Ada namanya istilah uji hipotesis. Nah, di pembahasan itu ada namanya untuk hasil. Itu kalau Anda menggunakan hipotesis ya, berarti di bab 3 itu Anda jelaskan juga cara pengujian hipotesis. Nah, begitu juga nanti di bab 4. Bab 4 itu pembahasan ya. Bab 3 metodologi penelitian. Nah, nanti di metodologi penelitiannya Anda kasih untuk pengujian hipotesisnya itu kayak mana. Nah, nanti baru diimplementasikan di pembahasan hasil pengujian dari hipotesis itu kayak mana. Nah, jadi bab 3 sama nanti bab 4 itu linear ya, saling berhubungan. Jangan Anda jelaskan cara menguji hipotesis kayak gini, ketika di bab 4 ternyata beda cara pengujian Anda. Itu salah. Nah, kalau Anda di sistem informasi mungkin kemudian white box, black box, ya enggak? Nah, itu ketika di metodologi penelitian Anda menggunakan teknik pengujian white box sama black box, pembahasannya harus Anda hasil pengujian itu kayak mana menggunakan white box sama black box tersebut. Dijelaskan juga. Nah, hasil pengujian hipotesis. Ini nanti dijelaskan di bab 3. Baru pengujian hipotesis ini di bab 3. Nah, nanti untuk di bab 4-nya juga hasilnya. Kalau di bab 3 itu dia menjelaskan caranya, jalannya untuk pengujian. Kalau di bab 4 nanti hasilnya, hasil hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan rumusan hipotesis Anda ini. Baru nanti kesimpulan dan implementasi. Kesimpulan implementasi ini harus berkaitan dengan masalah yang Anda angkat. Harus berkaitan dengan masalah. Ketika Anda membahas atau mengangkat masalah, masalahnya itu harus dijawab. Pertama, kemarin sudah saya singgung juga ya. Ketika Anda mengangkat masalah penelitian, ada berapa masalah? Ya enggak? Itu pasti ya, bisa satu masalah atau 2 masalah. Jangan terlalu banyak nyari masalah, tapi ya, nanti Anda sendiri yang bingung. Misalnya 1 atau 2 atau 3 masalah yang Anda angkat. Nah, selanjutnya tujuan Anda mengangkat masalah itu apa sih? Di bab 1 biasanya ada tujuan ya, tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari masalah Anda itu apa? Selanjutnya kita membuat hipotesis. Kalau saya membuat angkat masalah, hasilnya kira-kira kayak gini. Itu baru jawaban ramalan, jawaban sementara. Nah, terus juga cara saya itu Anda tuangkan di bab 3 cara ya atau metodologi. Cara Anda untuk menyelesaikan penelitian Anda atau menyelesaikan masalah Anda itu Anda tuangkan di bab 3 di metodologi penelitian. Caranya, cara untuk menyelesaikan masalah yang Anda angkat. Kalau ada 3 masalah Anda angkat, ya Anda jelaskan juga di di bab 3 itu cara menyelesaikan masalahnya itu kayak mana aja. Nah, baru bab 4 nanti itu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu ya. Kalau menyelesaikan masalah berarti menjawab tadi masalah yang Anda angkat tadi. Nah, urutannya itu berdasarkan metodologi penelitian yang Anda buat. Jangan sampai melenceng atau jangan sampai tidak berurutan berdasarkan metodologi penelitian.
Berarti kalau ada di metodologi penelitian A, B, C, D, ya di pembahasan juga bahas tentang A, B, C, D. Karena metodologi merupakan jalan untuk kunci apa istilah itu namanya kunci jawabannya ya. Jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nanti tinggal baca aja. Kate, Pak. Ya. Kate. Cukup, Pak. Oke, yo. Lanjut. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kemarin kita sudah teori sudah ya ngambil rujukan ya. Nah, selanjutnya pertama Anda membuat sebuah hipotesis sama kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya ini yang berkaitan erat yang masalah yang Anda jelaskan di pertemuan kedua yang kemarin ya. Ya enggak? Kedua atau pertama kemarin kita nyari masalah kemarin? Sudah, Jadi, Pak. Sudah, ya? Pak. Apa? Yo, yang Ya. dapat masalah. Ya, pertemuan kedua. Pertama ya. Pertama. Di pertemuan pertama kan masalah sudah Anda jelaskan. Ya enggak? Nah, terus Anda di pertemuan ketiga teorinya juga sudah kita jelaskan ya enggak? Nah, sekarang Anda membuat sebuah konsep penelitian Anda atau kerangka penelitian Anda berdasarkan masalah yang Anda buat. Sama hipotesisnya juga. Oke? Bingung? Bingung, Pak. Nak bikin jak mana itu? Bingung, Pak. Yang mana? Bingung. Bingung. Anda bisa Bingung, Pak. Hah? Pak. Aku bingung. Bingung. Aku Nah. mikirkan. Yang untuk kerangka pemikiran itu Anda buat dari Microsoft Visio. Bisa ya Visio ya? Oh, iya, Pak. Bisa Iya, ya? Pak. Iya, Visio bisa Iya. ya? Iya, bisa. Anda buat dari Microsoft Visio, kerangka pemikiran Anda. Itu berdasarkan yang masalah yang kemarin Cak ya. flowchart-nya itu, Pak. Iya, kayak Masalahnya, Pak. Iya, Pak. Flowchart, Pak. iya, hampir sama dia. Kerangka pemikiran ini sama kayak alur penelitian Anda. Yang tadi yang saya Bener lah, Pak. Flowchart. yang saya jelaskan tadi. Nah, Oke. kalau hipotesis, ya, hipotesis ini jawaban sementara dari masalah Anda itu kayak mana? Jawaban sementara, tahu ya, jawaban sementara itu jawaban ramalan. Bisa hasilnya bagus, bisa hasilnya bisa diterima, bisa juga ditolak. Nama aja jawaban sementara. Sementara. Iya, jawaban ramalan. Ya. Anda kan hobi meramal ya? Fadli, Pak, yang galak saya itu, Pak. Bukan meramal jodoh tadi. Nah, nih. Oke. Ada masih bingung? Batas pengumpulannya kapan, Pak? Hah? Iya, Pak. Kapan, Pak? Ngumpulnya Batas di Edmodo. Batasnya, Pak. Batasnya, Pak. Kapan? Batasnya, Pak. Deadline. Oh, deadline. Deadline. Depan. Iya. Lain. Kira-kira mau Minggu depan. berapa Oh, jam? minggu depan. Minggu Seminggu, depan. Pak. Minggu depan. Soalnya ada seminggu. Pak. Hah? Banyak tugas. Banyak nian, Pak, online nih. Iya, banyak niat, Pak, online. Banyak tugas ya? Baiknya, Pak. Dihantam tugas, Pak, kami. Iya, Pak. Kami masih bukan mahasiswa corona, tapi, Pak, tapi itu, Pak. hantar Apa-apa, tugas. Jangan masalah tak tugas. Hantar tugas. Sudah. Malah offline, Pak. Saya nggak ngasih tugas kok. Mantap. Apa namanya latihan ya? Nah, beda ya Oh, latihan. shit. Sama Kamu baik, Pak. baik, Pak. Iya, Pak. Latihan tuh. Iya, beda. Kecewa aku. Bedanya Saya Kalau- deadline-nya seminggu, Pak. ada penyebutan. Apa? Deadline-nya seminggu, Pak, ya. Minggu depan. Minggu. Boleh. Nawar. Enak, Pak, cak itu. Kan? Ah, Mantap. enak, Cak itu. Kan? Bapak ini. Nggak banyak-banyak kok. Iya. Ini Bapak nih. Cuman buat tak kerangka lagi, kan kerangka dikit ya. Pakai tisu aja. Yang masalah kemarin ya enggak. Terus hipotesis yang tadi yang saya jelaskan tadi ramalan jawabannya ya. Tuh. Oke, ada yang tanya lagi?
Seminggu ya? Yang ngerti lagi ajar-ajar yuk. Iya, Pak. Kenapa? Enggak, Pak, enggak, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Ada dong. Kita ada kuis enggak, Pak? Mau kuis? Pak, tidak. Aman bisa tidak, Pak? Pak, tidak. Enggak usah lah, Pak. Yo. Nunggu Aman masuk. bisa tidak, Pak? Yo sama Pak. Kalau mau kuis saya bukain kuisnya. Oh, gitu. Apa enggak apa, Pak? Enggak apa. Ikhlas, Pak. Aku Berarti nggak cuma 2 orang yang ikhlasnya. enggak, yang lainnya mau berarti ya. Jangan, Pak. Pak, banyak yang mau, Pak. Ikhlas, Pak. Aku kalau nggak ngerti kuis Udah, ikhlasnya. nanti aja lah ya. Dulu, Pak. Karena nanti aja lah Ya. lain kali, Pak. Iya, Pak, asik. Latihan aja kita ya, bukan tugas ya. Iya, Pak. Sip. Iya. Mantap. Tugas lain, Merangkap tugas, tugas. Apa? Ya. Jadi nanti saya kumpulnya di Edmodo ya, bisa aktifkan di Edmodo. Oke. Untuk Iya, materi ini, ya untuk materi ini kan ada di University ya, ya bisa Anda download. Iya, Pak. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. cukup. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Iya, Ya, Nak, Bu. Fotonya masih aman ya? Ya, Aman, Pak. Aman, Pak. Iya. Admin, aman, Pak. Lagi, Pak. Alhamdulillah. Itu Sekarang, Pak, ada kalau nak ngisi kan apa? Nggak lagi, Pak. ada free dari operator kan? Pakai wifi. Ada free dari operator ya, 30 giga ya, lumayan ya. Selama Nggak bisa, corona Pak, ya. digunakan di Kan Zoom itu itu. ruang Nggak guru, bisa, Pak. Pak. Bukan untuk ini, Pak. Hah? Apa itu? Ruang guru, Pak. Ruang guru, Pak. Ruang guru itu. Apa itu kereta? Saya 30 ah, Telkomsel 30. Unlimited lemah, Pak. Apa? Nggak ada, Bapak. Ruang guru Smartfren berapa kali kalau di diisi? Zoom tak bisa Ada, digunakan. memang, tapi untuk ruang guru. Bukan untuk bukan, yang lain. bukan ruang guru juga. Coba Anda install, kalau menggunakan Telkomsel, coba install My Telkomselnya. Kalau Anda Nggak bisa, Pak. Udah dicoba. sudah coba ya? Kalem, Uy. Kalem, Uy. Lain beda itu, beda aplikasi. Jangan ngegas. Kalem, Uy. Kalem, Uy. Aduh, ya, satu. Jadi ini lah galak ngegas sama beginian. Santuy. Nah, berarti pakai Udah, internet yang Padli, unlimited santuy. ya. Hobi ngegas lagi. Nggak, Pak. Nge-lag, Pak. Sabar. Oke, Nasib kau kan, nge-lag. besok Imlek ya? Hah? Nggak Libur tahu, ya? Pak. Libur ya, Pak. Pak, bukan Repot, Imlek. Pak. Seharusnya. Udah Aku online. masih belajar di rumah. Tanggal Oh merah. iya, belajar di rumah ya. Berarti libur Libur ya? kan, Pak? Jadi Udah online. mahasiswa yang baik ya. Jangan tiduran ya. Ayo, belajar di rumah. Rudy ke warnet, Pak. Oh. Wih, passing. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Pak. Pasar siapa itu? Sudah, Pak. Apa itu yang nyampe ke pasar, Woi? Kalau nggak ada Oh, sakit jangan dulu dulu, ya. mendaplah di rumah kamu nih. Ya, aku topik Nadila dulu. Yo, corona Ya. kau. Ada yang Kok tanya lagi? aku? Belum. Itu